Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok startup. Kami akan mewawancarai startup yang ada di Kota Solo yaitu Delivo. Sebelumnya perkenalkan saya Alfiana Fitri Saadati dengan NIM A41021040 dan rekan Saya Dera Novita Anggraini, NIM A40210055. Saya Sania Hasna Kurniahadi dengan NIM A4102100005. Dan saya Alin Rozik Ma'arifah dengan NIM A4102100028. Selamat menyaksikan. Mulainya itu tahun 2017 sih, udah gitu aja sih. Di sini tuh rame terus atau mungkin ada kadang kalanya itu lagi sepi, baru sepi gitu atau Sebenarnya waktu prime time-nya itu sekitar jam 7, jam 2 sore lah. Jam 7 malam itu banyak panen. Kalau nggak sore jam 5 gitu udah lumayan banyak. Karena kan kita nggak cuma menanti customer, tapi kan kita juga jemput bola. Jadi paketnya itu kan diambil dari all shop itu kan kita ambil semua. Nah itu ngumpulnya semuanya di sini tuh jam sore jam 4.5 sampai jam 9 itu rame-ramenya di sini. Sebenarnya kalau pagi gini sepi. Nah tapi kita kan juga proses paket pending semalam itu kan kita proses pagi ini, terus ngirim tagihan kan rekapan juga pagi ini. Nanti kalau misal ada orang, misalkan kita mau pakai Delivo lewat online gitu bisa kita ada webnya juga gitu. ada webnya, ada Instagram ada gitu. Delivo itu kan dari berbagai macam ekspedisi, ada yang Lion, ada yang Tiki, JNE, Pos, JNE, JNT, terus Wahana, ada NCS, Respeed, kan banyak. Nah itu semua ada akun-akun Instagramnya sendiri-sendiri sebenarnya. Ada yang Pos juga ada, Tiki ada, Lion ada gitu. Nah itu bisa menghubungi ke situ atau hubungi nomor yang udah tertera itu di Delivo juga ada. Oh, berarti nanti misal saya mau kirim paket tapi kirim paketnya di JNT itu langsung bilang nanti langsung dibetulin sama Delivo gitu. Iya nanti bisa diambil paketnya di rumah, terus habis itu kita proses di kantor, kemudian nanti resinya kita bisa kirimkan via WA, pembayaran bisa via transfer atau cash pada saat kurirnya ambil paket di rumah. Kan waktu covid gitu sempat sepi gitu atau Justru covid itu kalau saya dengar ceritanya ya, covid itu kan tahun 2020 ya, 2019 2020 itu kan saya belum masuk ke sini. Tapi kalau dengar dari cerita yang teman-teman yang udah kerja di sini lama itu justru kita sempat buka hampir 24 jam malahan sampai pagi dini hari itu kita masih buka malahan karena paketnya lumayan banyak banget. Nah dari yang kalau pas covid itu kan kita kan nggak kemana-mana, dianjurkan di rumah. kayak Delivo itu perusahaan bergerak di bidang Delivo itu sebenarnya bergerak di bidang ekspedisi, namanya agregator. Kalau kalian tahu agregator itu jadi satu tempat yang melayani berbagai macam ekspedisi. Biasanya kalau misalnya kalian mau kirim ke Tiki ya udah Tiki aja, kalau mau kalian mau kirim ke JNE ya udah JNE aja gitu kan. Enggak, kalau di sini bisa melayani semua itu gitu. Yang berbagai macam ekspedisi, kurang lebih 7 atau 8 ekspedisi gitu yang kita bisa. Tujuannya ya memudahkan untuk customer mengirim, kan
kadang kan kalau yang online shop itu kan tanya ya, ini yang paling murah itu pakai ekspedisi apa gitu. Nah, kita bisa bantu pilihkan ekspedisi yang paling murah yang sesuai dengan keinginannya mereka. Nanti yang admin itu juga yang mengelola maksudnya mengelola webnya itu kayak Instagram kayak gitu-gitu, itu bagian admin juga ya Kak? Enggak Atau sih, ada beda-beda. Kita sebenarnya yang kerja di sini kan orangnya sedikit, nggak sampai 10 orang, tapi ekspedisi yang dihandle kan banyak lah, karena ada beberapa ekspedisi yang kita masih mitra, ada yang beberapa ekspedisi yang kita punya sendiri. Yang punya sendiri itu kita handle sama teman-teman yang ada di satu grup ini, satu pegawai tetapnya itu. Nah, kalau misalnya yang mitra ya udah kita serahkan ke mitra. Tapi kalau untuk urusan-urusan kayak Instagram, sosmed, web gitu, nanti ada teman-teman yang mas-mas kemarin kalian temuin itu. Nah, itu mereka double job. Double jobnya ya input paket iya, yang ngurusi website iya, yang ngurusi Google bisnis iya, ngurusin apa lagi ya, Instagram iya. Jadi double job lah. Terus Kak, kalau misal ada paket yang di dalam kayak waktu perjalanan itu rusak, itu biasanya gimana ya Kak? Nah, itu tinggal pengirimnya konfirmasi ke admin. Nah, biasanya konfirmasinya ke saya. Nanti saya yang follow up untuk paketnya itu sebenarnya kronologinya gimana. Apakah salah tanggal resi ataukah salah kecamatan atau salah kota. Nah, nanti saya follow up ke CS pusat gitu. Biasanya kalau yang di pusat langsung ditindaklanjuti, beberapa hari kemudian nanti udah beres, udah on track lagi. Kerjanya itu berarti ada kayak shift gitu atau? Ada shift, ada beberapa shift. Ya, kita kan di sini juga ada adik-adik PKL yang membantu dari SMK. Nah, itu jadi nambah lagi shiftnya dari yang sebelumnya 2 shift jadi nambah jadi beberapa shift. Nah, dimulai kalau pagi itu saya dari jam 8 sampai jam 2. Nanti adik-adik PKL itu ada yang berangkat jam 10 sampai jam 4. Nanti ada juga yang berangkat jam 2 sampai jam 8. Nah, nanti kalau mas-mas itu biasanya berangkatnya jam 4 sampai nanti tutup jam 10, jam 11 gitu. Jadi udah ada pembagian sih? Udah. Karena kita kan udah jalan lumayan lama nih, kita dulu bukanya 2017 kalau nggak salah, jadi udah hampir 7 tahun. Nah, dari hampir 7 tahun itu kan udah membentuk suatu sistem ya, kalau jam bukanya sekian, nanti yang jaga siapa gitu. Terus juga ada muncul inisiatif pribadi dari pegawainya, dari teman-teman juga untuk handle rumah kerjaan. Terus habis itu nanti kalau misalnya ada yang libur nanti yang gantiin siapa, atau misalnya ada yang atau nggak masuk atau ada kepentingan lain yang gantiin siapa, itu mereka udah tetap paham sendiri lah. Di sini juga ada sistem pembagian kayak sistem organisasi gitu, struktur tim gitu nggak Kak? Misalnya di sini tuh kepala kan ownernya mesti kan kayak kasih kepercayaan penuh buat kepala bagian sini gitu. Mungkin ada yang bagian kayak mbaknya ini admin, ada yang bagian kayak tadi sebelumnya dijelasin, ada yang bagian mungkin pemasaran gitu juga. Itu ada sih, kalau kita itu kan basicnya ada yang admin, ada yang input, ada yang pick up paket. Nah, dari ketiga ini nanti digilir, jadi nanti per 1 bulan sekali itu nanti akan ada pemilihan yang namanya manajer dalam tanda kutip nanti, atau gimana ya kalau manajer, koordinator gitulah ya. Nah, nanti si koordinator inilah yang nanti akan mengkoordinir teman-teman untuk 1 bulan ke depan. Pokoknya per 1 bulan sekali pasti akan digilir. Di sini kira-kira yang ekspedisi yang paling banyak dicari itu yang apa ya Kak? Mungkin Tiki atau JNE? Lion Parcel. Oh, Lion Parcel. Ya, karena kan sebenarnya basicnya kita kan Lion Parcel dulunya, jadi dan Lion Parcel kan agak kurang banyak ya di Solo gitu, adanya juga agen-agen kecil dan itu jam bukanya kan belum tentu, kadang mereka datang pas tutup atau mereka datang mungkin pas lagi apa gitu, pasti ada aja yang tutup gitu, ujung-ujungnya cari ya ke sini. Kalau ekspedisi yang paling murah kayak tadi Kakak yang bilang Udah murah wah. tadi untuk
untuk penentuan harganya sendiri itu dari sini atau udah kerja sama Dari sistem. berarti dari sistem di Iya. sini cuma nanti ikut sistem. Iya, Kira-kira itu ada dapat per berapa persennya gitu kan? pasti ada. Kalau komisi pasti ada. Istilahnya ada agen seperti di Livo ini di Solo, apakah ada banyak atau cuma apa ini aja sih? Sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau lewat gitu kan di jalan pasti ada aja lihat, oh ini ada yang lain parcel, oh ini ada yang wahana, tapi kok sebelahnya ada layanan kantor pos, kok sebelahnya ada yang JNE, kok ada yang JNT Cargo gitu, pasti ada gitu. Tapi kayaknya kelebihannya itu kita itu lumayan lebih daripada mereka karena kita di branding, karena kita kan ada brandingnya nih, ada Delivo gitu. Nah kalau mereka kan enggak gitu, kalau yang kecil-kecil itu ya pokoknya kita bisa menerima wahana Tiki, JNE, JNT gitu-gitu aja kan. Nah untuk brandingnya belum gitu. Kayaknya itu. Jadi sebenarnya udah ada. Sebenarnya di UMS ada loh. Tapi untuk klien beberapa hari ini per tanggal berapa ya? Pokoknya per minggu ini sampai seterusnya itu alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk jadi pos cabang utama atau subkonsolidator atau ada di bawahnya pusat. Jadi nanti kita udah nggak perlu kirim paket ke gudang, justru gudang yang ambil paket ke kita. Nah kita menampung paket-paket yang cabang-cabang kecil itu nanti di dropnya ke kita. Nanti tinggal gudang yang ambil ke kita gitu. Di brandingnya, strategi pemasarannya selain tadi lewat Instagram itu apa sih Kak yang bikin jadi naik gitu? Pernah beberapa kali kita juga iklan di Google Ads kalau nggak salah. Ini aku juga kurang tahu ya, tapi kemarin pernah diinfokan juga kalau apa iklan di Google Ads beberapa kali, 2 atau 3 kali gitu. Nah itu juga lumayan bantu up orang yang datang kirim paket itu juga banyak yang lewat Google gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih gitu aja sih. Kalau gitu saya kurang Menjadi Delivo sendiri atau slogannya ada, itu satu pintu untuk semua. Itu termasuk slogan kan ya? oh iya. Kisaran itu Soal ekspektasi sebulan semua juga sebelumnya. Rata-rata ya? Nggak usah dijelasin aja maksudnya kurang lebih gitu. Dari range kalau semua ekspedisi itu 180 sampai 200. Sekian video dokumentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.